Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 7 tentang Files and Stream. Mata kuliah pemrograman bahasa asing. Di kelompok 6 ini kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari Abdul Haris Darmawan, Akbar Satria Bagja, Yonatan Chandragulo, Ibrahim Satria, dan Tubagus Bintang Febrian. Pada materi ini terdapat daftar isi. Yang pertama, pengantar files dan streams. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuka streams. Yang ketiga, membuka streams. Yang keempat, sebelum membuka streams. Yang kelima, menutup streams. Dan yang keenam, yang terakhir, menulis kata streams. Untuk materi yang pertama akan dilanjutkan oleh Chandra Gulo. Baik, perkenalkan, nama saya Nathan Chandra Gula. Di sini saya akan membahas materi tentang pengantar file dan streams. Langsung saja, setiap program yang ditulis dalam bahasa C tidak dapat berkomunikasi dengan file secara langsung. Sebenarnya tidak hanya bahasa C, melainkan bahasa program lainnya. Karena konversi ini dapat berlaku untuk hampir semua bahasa pemrograman. Kemudian entitas abstrak yang disebut streams, seperti fungsi dalam file header studio.h, dapat mengakses file apapun, bahkan nama file yang tidak diketahui pada saat menulis program. Dapat kita simpulkan bahwa operasi yang dapat menghubungkan file dan streams ini adalah membuka file dan menutup file, atau seperti membuka dan mengakhiri suatu kegiatan. Oke, di streams terdapat dua operasi dasar yang dilakukan pada streams. Yang pertama itu baca dari streams, kemudian menulis ke streams. Pada baca dari streams, bagian data diambil dari file dan ditempatkan di area memori yang dikelola oleh program, misalnya variabel. Kalau menulis ke streams itu bagian dari memori, misalnya variabel, ditransfer ke file. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Haris. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Haris Darmawan. Di sini saya membawakan materi selanjutnya, bagaimana kita membuka sebuah stream, yaitu terdapat ada 3 mode dasar yang digunakan untuk membuka stream. Yang pertama itu read more. Stream yang dibuka dalam mode ini hanya mengizinkan operasi pembacaan. Mencoba menulis ke stream akan menyebabkan kesalahan saat proses berjalan. Yang kedua, write mode. Stream yang dibuka dalam mode ini hanya mengizinkan operasi penulisan. Mencoba membaca stream akan menyebabkan kesalahan saat proses berjalan. Yang ketiga, update mode. Sebuah aliran yang dibuka dalam mode ini memungkinkan penulisan dan pembacaan. Terdapat kita simpulkan bahwa kita perlu memahami tipe data yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan stream dalam pemrograman. Lalu materi selanjutnya, cara membuka stream. Kita awali dengan fungsi open, yaitu pembukaan aliran dilakukan oleh sebuah dari prototipe berikut ini. Fungsi berasal dari kata file open. Jika pembukaan berhasil, fungsi membalikan sebuah penunjuk ke variabel yang baru dibuat dengan tipe file. Jika tidak, fungsi mengembalikan null yang dapat dengan mudah digunakan untuk memvalidasi pemanggilan. Pembuka harus merupakan operasi pertama yang dilakukan pada aliran. Ada 3 pengecualian untuk aturan ini. Parameter pertama dari fungsi tersebut menentukan nama file yang diasosiasikan dengan stream. Nama harus disesuaikan dengan konvensi yang berlaku dalam sistem operasi tertentu. Parameter kedua menentukan mode terbuka yang digunakan untuk stream. Ini dijelaskan dengan urutan karakter dan masing-masing memiliki arti khusus. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Tubagus.
Selanjutnya adalah pre-opened stream. Ada 3 pengecualian yang terdefinisi dengan baik untuk aturan ini. Ketika program kita dimulai, 3 stream sudah terbuka dan tidak memerlukan persiapan tambahan. Terlebih lagi pada program yang dapat menggunakan stream ini dan biasanya memang demikian jika mengandung arahan berikut. File stdin, stdout, stder. stdin masukkan standar. Fungsi scanf membaca data dari stdin secara default. stdout, keluaran standar. Fungsi printf mengeluarkan data ke aliran stdout. Stder, keluaran kesalahan standar. Tempat utama untuk mengirimkan informasi kesalahan selama program itu bekerja. Closing the stream. Fungsi fclose adalah operasi terakhir yang dilakukan pada sebuah code search adalah penutupan. Tindakan ini dilakukan oleh sebuah fungsi dengan prototipe berikut. Perlu diketahui ini tidak termasuk aliran stdin, stdout, dan stder yang termasuk memerlukannya. In fclose atau file stream. Nama fungsi berasal dari kata file close. Fungsi ini hanya memerlukan satu parameter sebagai penunjuk ke sebuah variabel bertipe file yang mewakilkan stream yang akan ditutup. Stream seharusnya sudah terbuka. Fungsi mengembalikan 0 jika berhasil atau nilai didefinisikan oleh simbol EOF. Jika tidak, simbol EOF dideklarasikan dalam file stdio.h dan mewakilkan nilai yang sama dengan -1 atau namanya berasal dari istilah end of file. Fungsi fclose selalu berhasil dan oleh karena itu tidak perlu memeriksa nilai kembaliannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibrahim Satria. Baik, materi selanjutnya yaitu writing to the stream. Fungsi fputs in char file stream. Nama fungsi berasal dari kata karakter file put. Fungsi ini terdapat 2 parameter, yaitu char, yaitu kode karakter atau karakter itu sendiri yang akan di-outputkan ke stream. Lalu ada stream, penunjuk ke stream yang dibuka untuk menulis atau memperbarui. Jika fungsi berhasil, fungsi mengembalikan kode karakter char sebagai hasilnya akan selalu berupa angka antara 0 dan 255. Jika fungsi gagal, misalnya karena ruang disk tidak mencukupi, fputs mengembalikan nilai EOF -1 dan posisi file tidak berubah. Jika tidak, fungsi ini akan mengembalikan nilai 0 dan posisi file ini tidak berubah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.